Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqar rasulul karim. Hadirin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada siang hari ini kita lebih banyak bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah melimpahkan nikmat dan rahmat-Nya serta kekuatan pada kita sekalian. Sehingga bulan Ramadan dengan kewajiban puasanya telah kita lampaui pada hari ke-19. Sudah 2/3. Dan hanya tinggal 1/3 lagi yang harus kita selesaikan sampai titik akhir, sampai di finish. Dan mudah-mudahan kita masih diberikan suatu kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya seorang lomba lari, maka pada saat inilah ada masa-masa yang sangat kritis, sehingga biasanya sudah banyak bergelimpangannya dan tidak akan sampai kepada finish, sehingga gagal meraih trofi yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketakwaan. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para keluarga beliau serta sahabat beliau dan para pengikut beliau yang masih setia dengan sunnahnya sampai hari kiamat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah drama kehidupan kita ini di dunia ini bagaikan hujan yang diturunkan dari langit. Lalu hujan itu menyuburkan tumbuh-tumbuhan dan tanaman di muka bumi. Nah, setelah masanya tiba dan menghasilkan buah dan bermanfaat bagi manusia, maka secara pelan-pelan tumbuh-tumbuhan itu akan layu. Kemudian kering, kekuning-kuningan, lalu diterbangkan angin. Mustahil, tidak ada lagi satu kehidupan. Dan mungkin akan tumbuh generasi berikutnya. Inilah yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi. Wadrib lahum mathalan hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hasiman. Maka jadilah tumbuh-tumbuhan itu kekuning-kuningan, tadruhu riyah, lalu diterbangkan oleh angin. Wa kana Allahu 'ala kulli syai'in muqtadirun. Dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Begitu juga para hadirin sekalian. Kehidupan manusia ini bagaikan peredaran bulan. Di awal kemunculannya, bulan Hijriah itu bentuknya seperti salib. Setelah itu, seiring berjalannya waktu, maka bulan itu tambah besar, dan akhirnya sampai kepada titik yang sempurna, yaitu bulan purnama. Apakah bulan purnama itu tetap? Tidak. Setelah itu, bulan purnama ini akan kembali lagi, mengecil, dan akhirnya kembali seperti tandang kurma yang tua. Al-qamara qaddarnahu manazila hatta ahdakan urjunil qadim. Bulan ini telah ditentukan oleh Allah manzilah-manzilahnya, tempat-tempatnya. Dari manzilah pertama sampai manzilah kedua
Ini kebesarannya 12 derajat. Dan kalau sampai manzilah terakhir, bulan itu akan mati. Nah, sebentar lagi muncul bulan baru. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian juga ketika manusia itu dilahirkan, itu lemah sebagai bayi, tidak mempunyai kekuatan apa-apa, belum mempunyai ilmu. Kemudian secara sunatullah bayi itu berkembang, mulai dari kecil, balita, ya, anak-anak, remaja, dan pemuda, dan dewasa. Nah, setelah mencapai titik dewasa, inilah masa-masa produktifnya, sehingga dia banyak menghasilkan karya-karya ilmiah yang menakjubkan, dan dia bisa menghasilkan segala ilmu. Namun setelah itu, maka kekuatan yang telah diberikan oleh Allah itu dicabut sedikit demi sedikit. Akhirnya dari yang kuat menjadi lemah. Yang pintar sudah mulai pikun, terus kulit sudah mulai keriput, rambut sudah berubah menjadi uban, mata telah kabur. Ini adalah suatu perubahan sunatullah, dan akhirnya mati. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Allah yang telah menciptakan kamu dalam keadaan lemah, kemudian Allah menjadikan setelah kuat itu lemah lagi, sehingga kita sudah tidak percaya lagi, tidak mampu menghasilkan sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Itulah siklus kehidupan manusia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, umumnya manusia ini memang dilahirkan hanya sekali dari kegelapan rahim ibu di alam dunia. Namun di sana ada manusia yang dilahirkan untuk kedua kalinya. Siapa itu? Yaitu manusia yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, terlahir kembali dari kegelapan maksiat kepada cahaya iman dan taat. Kelahiran seperti ini tersirat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin-nas kaman masaluhu fi dhulumatil laisa bikharikin minha kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun." Apakah sama orang yang telah mati hatinya? Fa'ahyan, lalu Allah hidupkan hati ini dengan memasukkan cahaya, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa yamsi, berjalan di tengah-tengah manusia, berkarya di tengah-tengah manusia, beramal dengan yang baik di tengah-tengah manusia. Kamam masa dulu di duluman, apakah sama dengan orang yang berada dalam kegelapan? Apakah sama dengan orang-orang yang masih bergelimang dengan perbuatan maksiat dan dosa? Tentu itu tidak sama. Laisa bikharikin minha, dan mereka tidak bisa keluar dari hal yang demikian. Kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Demikianlah kami hiasi kedua orang-orang kafir ini dengan apa yang telah mereka lakukan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya rasa sangat beruntung orang-orang yang terlahir kembali sebelum maut mendatang tanpa berhenti. Ahli hikmah menyatakan, wahai manusia, ketika ibu melahirkanmu, manusia di sekitarnya tersenyum, gembira dengan tangisanmu, bahagia mendapatkan anak keturunan,
senang mendapatkan cucu yang lucu dan mungil. Bahkan sampaikan mendapatkan beberapa sanjungan dari kerabat sahabat, selamat atas kelahiran putramu yang pertama. Itulah sanjungan. Sementara bayi pada saat itu menangis karena merasa ada beban yang akan dilaksanakan. Ada beban amanah yang harus ditunaikan. Itu makna dari tangisan bayi. Oleh karena itu, beramallah untuk dirimu. Perbanyaklah melakukan satu kebaikan. Jadilah orang yang bermanfaat di tengah-tengah manusia. Sehingga pada hari kematianmu, kamu tersenyum, sedangkan orang di sekitarnya menangis. Rasa duka mendalam, kehilangan orang-orang yang dicintainya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sekarang berada di bulan Ramadan, bulan yang merupakan banyak hikmah. Allah menyediakan fasilitas untuk melebur dosa kita yang pernah kita lakukan selama hidup ini. Dilebur dalam bulan Ramadan ini. Diampuni segala dosa-dosanya kalau kita mau minta ampun kepada Allah. Sarana ini tersedia. Sehingga dengan proses peleburan dosa di bulan Ramadan ini, kita akan bersiap-siap untuk hari kelahiran yang kedua. Hari kelahiran yang fitrah, bersih daripada dosa. Sebagaimana bayi dilahirkan oleh ibunya. Tidak ada dosa, manusia kembali kepada fitrahnya yang suci. Inilah manusia-manusia yang akan dilahirkan dari rahim Ramadan. Sungguh, Ramadan tidak pernah ingkar janji. Dia pasti akan melahirkan orang-orang yang terbaik, orang-orang yang banyak yang baik ketakwaannya, orang-orang yang selalu menjalankan syariat Islam itu dengan sempurna. Itulah hasil daripada didikan Ramadan. Nah, oleh karena itu para hadirin sekalian, untuk mencapai hal yang demikian, apa yang harus kita lakukan? Pertama, lakukan taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbakum an yukaffir ankum sayyi'atikum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kepada Allah dengan taubat dan nasuha. Terutama pada saat bulan Ramadan ini adalah masa yang paling bagus. Sehingga Allah akan menghapus semua dosa-dosa kamu dan Allah akan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyatakan, Ya ayyuhan nasu tubu ilallahi. Wahai manusia, taubatlah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fa inni atubu fi yaumi ilahi mi'ata marratin. Aku, kata Rasulullah, setiap hari itu bertaubat 100 kali. Nah, ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertaubat sedemikian. Padahal beliau telah mendapat jaminan surga. Lalu bagaimana dengan kita? Dan tidak ada jaminan surga. Berapa kali taubat kita? Jauh di bawah Rasulullah. Paling tidak 3 kali sudah cukup. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Namun setelah sholat sebuah berdiri sampai mengangkat sejadahnya. Sangat sedikit. Oleh karena itu juga para hadirin sekalian, untuk mencapai hal itu perbanyak amal soleh. Terutama amal soleh yang bernuansa jariah. Sehingga amal ini tidak terputus. Innal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Dan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka ada pahala tanpa putus. Selanjutnya, yang harus kita
kita lakukan. Utamakan akhirat. Dalam rangka mengisi sisa kehidupan dunia, metode atau prinsip yang paling tepat bagi seorang muslim adalah utamakan akhirat tanpa melupakan haknya di dunia. Ini tersirat dalam surat Al-Baqarah 77. Wa bataghi bima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Jadilah apa yang telah Allah berikan kepadamu dari kesenangan akhirat. Cuma jangan melupakan kamu beraktivitas di dunia. Ini mengisyaratkan suatu keseimbangan dalam berbuat dan beramal. Kita bekerja berbuat untuk kebutuhan kita di dunia. Kita beramal adalah untuk kebutuhan kita di akhirat. Harus ada keseimbangan antara keduanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang kita lakukan untuk mencapai kelahiran yang kedua sebagai manusia yang bersih adalah harus mengingat mati. Mati adalah kepastian. Semua orang akan mengalaminya. Dan kita perhatikan bukan saat mati, tapi pasca kematian. Kita akan dikumpulkan oleh Allah di hadapan Allah di padang mahsyar, dan Allah akan bertanya semua aktivitas yang telah kita lakukan. Wa ma tadri nafsum ma la taksibu ghadan. Setiap diri manusia tidak akan tahu apa yang harus dilakukan besok. Para hadirin yang sekarang duduk, apakah ada jaminan nanti sore kita bisa melakukan sesuatu? Apakah ada jaminan besok kita akan bisa berpuasa lagi? Apakah ada jaminan nanti malam kita bisa melakukan salat tarawih? Tentunya itu tidak ada jaminan, karena hal itu berada dalam kekuatan Allah. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan manusia tidak tahu di bumi mana kita akan mati. Manusia tidak tahu di tempat mana dia akan mati. Apakah kita akan mati di atas tempat tidur? Tidak tahu. Apakah kita akan mati di tengah jalan kecelakaan? Tidak tahu. Apakah kita akan mati tenggelam? Tidak tahu. Maka mati harus diingat. Oleh karena itu, sebelum hari kematian tiba, maka persiapkanlah amal yang akan menyelamatkan kita. Salah satu ciri daripada orang yang bertakwa menurut Ali bin Abi Thalib, istidadu bil rahil, mempersiapkan tentang hari keberangkatan kita. Berangkat bukan berangkat untuk rekreasi, berangkat bukan untuk berangkat bersama wisata, tapi berangkat menuju alam akhir. Maka sebaik-baiknya bekal ini adalah takwa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk menyongsong hari kelahiran kita yang kedua, yang akan dilahirkan dari rahim Ramadan sebagai manusia yang bersih, sebagai manusia yang berkualitas, sebagai manusia yang terbaik di muka bumi ini. Percaya atau tidak? Tapi Ramadan tidak pernah mengingkari janjinya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li walidayya wa li walidaykum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.